Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Tahir dengan NIM 2320203861211086. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang materi manajemen liabilitas dan ekuitas, dan pokok pembahasannya tentang pengertian manajemen liabilitas, sumber dana pihak ketiga, jenis instrumen di pasar uang, fungsi pasar modal, pengertian manajemen ekuitas, dan sumber dana pihak pertama. Pertama, pengertian manajemen liabilitas. Menurut Siamat, manajemen liabilitas merupakan suatu proses di mana bank berusaha mengembangkan sumber-sumber dana non-tradisional melalui pinjaman di pasar uang atau dengan menerbitkan instrumen utang untuk digunakan secara menguntungkan, terutama untuk memenuhi permintaan kredit. Yang kedua, sumber dana pihak ketiga. Sumber dana pihak ketiga dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, giro, di mana giro adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat permintaan pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bekuan. Yang kedua, deposito, di mana deposito adalah simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Yang ketiga, tabungan. Tabungan itu adalah simpanan pihak ketiga yang dikeluarkan oleh bank yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing bank. Ketiga, jenis instrumen di pasar uang. Jenis instrumen di pasar uang dibedakan menjadi enam. Yang pertama, call money. Call money adalah sumber dana yang diperoleh oleh bank berupa pinjaman berjangka pendek dan bank lain melalui intrabank call money market. Yang kedua, commodity paper. Commodity paper adalah surat berharga pasar uang yang berbentuk unsecured banknote dan berjangka waktu pendek. Yang ketiga, pinjaman antara bank. Pinjaman antara bank adalah kebutuhan pendanaan kegiatan suatu usaha. Bank dapat juga diperoleh dari pinjaman jangka pendek dan menengah dan bank lainnya. Yang keempat, kredit likuiditas Bank Indonesia atau disingkat dengan KLBI adalah kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia terutama kepada bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas. Yang kelima, surat berharga pasar modal. Surat berharga pasar modal adalah surat-surat berharga jangka pendek yang dapat diperjualbelikan dengan cara diskonto oleh Bank Indonesia. Yang keenam, diskonto Bank Indonesia. Yang keenam, diskonto Bank Indonesia. Diskonto Bank Indonesia adalah menyediakan dana jangka pendek oleh BI dengan cara pembelian promes yang diterbitkan oleh bank-bank atas dasar diskonto. Yang keempat, fungsi pasar modal. Fungsi pasar modal yang pertama adalah sebagai sarana penambahan modal bagi usaha. Yang kedua, sebagai sarana pemerataan pendapatan. Yang ketiga, sebagai sarana peningkatan kapasitas produk. Yang keempat, sebagai sarana penciptanya tenaga kerja. Yang kelima, sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Dan yang terakhir, sebagai indikator perekonomian negara. Pengertian manajemen ekuitas. Secara umum, ekuitas atau biasa disebut modal bank adalah sejumlah dana yang diinvestasikan oleh pemilik bank pada waktu pendirian bank yang dimasukkan untuk membiayai kegiatan usaha bank, atau dana yang berasal dari pemilik atau para pemegang saham ditambah dengan agio saham dan hasil usaha berasal dari kegiatan usaha bank. Yang keenam, sumber dana pihak pertama. Sedangkan klarifikasi modal bank yang merupakan sumber dana pihak pertama terbagi atas. Yang pertama, modal inti. Modal inti atau disebut core capital atau tier 1 terdiri dari modal disetor, agio saham, modal sumbangan, cadangan, dan laba ditahan. 2. Modal pelengkap. Modal pelengkap disebut juga supplementary capital atau tier 2, terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap, penyisian kerugian aktiva produksi, modal pinjaman atau modal kuasai, dan yang terakhir pinjaman subordinasi.
Demikian dari hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.